Halo Miss M dan teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif untuk ujian proyek matematika wajib. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan kami dari kelompok G, dari kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan Hillary, saya sendiri yaitu absen nomor 12, kemudian Kenzo absen nomor 16, dan juga Jovan absen nomor 15. Yuk, mari kita mulai. Nah, pertama-tama saya akan memberitahu tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Tujuan yang pertama tentunya adalah dalam rangka untuk memenuhi ujian proyek matematika wajib kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 mengenai statistik. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui variasi, durasi tunggu, serta hasil cetakan. Tujuan ketiga kami adalah untuk meningkatkan kualitas customer experience, dan tujuan terakhir kami yang keempat adalah untuk mengetahui jangkauan daerah dari customer yang mencetak di Surya Foto Digital Citra 2. Selanjutnya adalah teori-teori statistik yang kami gunakan. Yang pertama itu ada modus, yaitu datum yang paling sering muncul atau datum dengan frekuensi yang terbanyak. Lalu teori yang kedua adalah rata-rata, yaitu suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata ini didapatkan dari jumlah data total dibagi dengan frekuensi. Teori yang ketiga adalah simpangan rata-rata dengan rumus sigma nilai tengah dikurang nilai rata-rata dikali frekuensi dibagi dengan sigma frekuensi. Semakin kecil angka simpangan ratanya, artinya datanya itu semakin dekat dengan rata-ratanya. Lalu yang keempat terakhir ada simpangan baku dengan rumus akar sigma nilai tengah dikurang nilai rata-rata dikuadrat dikali frekuensi per sigma frekuensinya. Semakin kecil angka simpangan bakunya, artinya datanya itu semakin homogen. Begitupun sebaliknya, jika semakin besar angka simpangan bakunya, maka artinya datanya itu semakin heterogen. Nah, lalu ada langkah-langkah survei kami. Yang pertama, kami mengumpulkan ide bersama dan bertanya kepada pihak yang berkaitan atas perizinan. Lalu yang kedua, kami membuat form survei dan meminta perizinan dari guru untuk atas finalisasi dan publikasi form yang telah kami buat. Lalu yang ketiga, kami melakukan penyebaran form melalui berbagai media sosial kami seperti Line, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kami mengumpulkan data-data tersebut dan kami mengolahnya. Nah, di sini adalah bukti dari pembuatan forms kami, ada Google Forms-nya, lalu ada bukti chat kami memberikan forms kepada teman-teman kami dengan tujuan supaya kami dapat mengumpulkan data yang nanti akan kami olah. Langkah selanjutnya adalah untuk mencari rata-rata dari durasi tunggu. Caranya adalah untuk menjumlahkan semua data dan bagi dengan frekuensi data yang diperoleh, yaitu 65. Untuk data tunggal, caranya adalah untuk mencari total dari durasi dikali dengan frekuensi dari durasi tersebut, kemudian dibagi dengan N, yaitu 65. Hasilnya adalah 18,846 menit. Untuk data kelompok, pertama kita harus mencari kelasnya, yaitu dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Hasilnya itu 6,98 atau dibulatkan menjadi 7. Kemudian kita harus mencari intervalnya, yaitu jangkauan per kelas. Jangkauan rumusnya adalah data tertinggi dikurang dengan data terendah, atau 60-2. Kemudian kelas kita sudah mencari tadinya, dan intervalnya nilainya adalah 8,31 dan dibulatkan ke atas menjadi 9. Kemudian rata-ratanya adalah jumlah dari nilai tengah dikali dengan frekuensi dari nilai tengah tersebut, kemudian dibagi dengan N. Hasilnya adalah 19,015 menit. Kemudian untuk mencari rata-rata jumlah item yang dicetak, caranya itu sama aja seperti tadi. Untuk data tunggal, rata-ratanya itu 7 item. Untuk data kelompok, kelasnya itu 7, intervalnya itu 8, dan rata-ratanya itu 7,33 dibulatkan menjadi 7. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari data tunggal dan data kelompok itu sama jika dibulatkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mencari simpangan baku dari durasi tunggu. Memakai rumus akar sigma mutlak nilai tengah minus rata-rata kuadrat dikali F per sigma F. Di sini kita mencari simpangan bakunya itu dari durasi tunggu, bukan dari jumlah item. Karena tujuan kita dalam proyek ini adalah untuk mencari variasi dari durasi tunggu. Pertama, kita harus tahu rata-rata itu dulu. Rata-ratanya kita sudah ketahui sebelumnya, yaitu 19,015 menit. Kemudian kita harus mencari mutlak dari data tengah minus rata-rata kuadrat.
untuk setiap datum. Kemudian dikalikan dengan frekuensi dan dijumlahkan. Totalnya menjadi 14.098,98. Dan simpangan bakunya itu akar dari 14.098,98 per 65. Hasilnya menjadi 14,728. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari simpangan rata-rata dari durasi mencetak menggunakan rumus sigma mutlak nilai tengah dikurang rata-rata dikali F dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, nilai rata-rata sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 19,015 menit, sehingga kita bisa langsung masukin ke rumusnya aja, di mana nilai tengah setiap interval dikurangin dengan rata-rata, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, dan dibagi dengan 65. Nah, hasilnya itu untuk numeratornya adalah 771,231, sehingga ketika kita bagi dengan frekuensinya yaitu 65 akan mendapatkan simpangan rata-rata sebesar 11,865. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat OGIF, dan di sini kita membuat OGIF positif, di mana untuk membuat OGIF kita perlu keterangan interval, frekuensi, tepi atas kelas, dan juga frekuensi kumulatif. Nah, pada saat kita menggambar, kita akan menggunakan sumbu X sebagai tepi atas kelas, dan juga sumbu Y itu frekuensi kumulatifnya. Jadi kita perlu cari per interval, tepi kelas atasnya tuh berapa. Jadi contohnya untuk interval 2 hingga 10, upper kelasnya adalah 10,5 dengan frekuensi kumulatif 25. Dan interval selanjutnya, seperti 11 hingga 19, memiliki tepi atas kelas 19,5, dan frekuensi kumulatifnya adalah 25 tambah 15, yaitu 40. Nah, setelah itu, kita juga tidak lupa harus mencari tepi atas kelas, interval yang dalam tanda kutip interval bayangan, which is 1,5, dengan frekuensinya 0. Nah, jadi kita langsung plot aja titiknya berdasarkan tepi atas kelas dan juga frekuensi kumulatif, dan kita tarik garis dari titik ke titik. Tidak lupa untuk meletakkan detak jantung sebelum tepi atas kelas pertama. Dan selanjutnya, kita akan menggambar histogram, di mana histogram ini sebenarnya mirip, tapi yang perlu dicari adalah tepi bawah kelas, bukan tepi atas kelas. Dan kita tidak menggunakan frekuensi kumulatif. Jadi per interval kelas kita ketahui lower kelasnya, jadi 2-10 itu tepi bawah kelasnya 1,5 dengan frekuensi 25. Dan begitu juga untuk interval selanjutnya, dan kita langsung meletakkan aja frekuensinya di grafik, dan kita gambar diagram batang dengan titik koordinat yang ada. Nah, selanjutnya setelah kami telah menyelesaikan penelitian ini, tentunya kami tidak lupa untuk memberikan laporan kepada pihak yang bertanggung jawab di Surya Foto Digital Citra 2. Laporan-laporan kami berisi data berupa rata-rata modus dan simpangan baku durasi tunggu. Rata-ratanya yaitu 18,846 menit, lalu modusnya itu di 10 menit, dan simpangan baku durasi tunggunya itu di 14,728. Lalu yang kedua, kami juga ada kebersihan tempatnya, di mana mayoritas pelanggan sudah mengatakan bahwa kebersihan tempat ini sudah baik dan cukup bersih. Untuk jenis pencetakan fotonya, mayoritas pelanggan itu memilih untuk mencetak pas foto, dan mereka ini kebanyakan tinggal di daerah, khususnya daerah Jakarta Barat. Untuk hasil cetakan, mereka sudah banyak yang mengatakan bahwa kualitas itu bagus dan sudah jelas. Dan untuk kepuasan pelayanan, kami mendapatkan rata-rata 4 dari 5 bintang. Berdasarkan data yang kami sudah dapat, kami bisa menyimpulkan 6 hal. Yang pertama, rata-rata durasi menunggu cetakan adalah 19 menit dengan modus 10 menit dan simpangan baku 14,73. Yang kedua, durasi tunggu untuk mencetak mempunyai simpangan rata senilai 11,865. Artinya, waktu untuk mencetak kurang dekat dengan rata-rata waktunya. Yang ketiga, berdasarkan simpangan baku yang menunjukkan 14,728, durasi tunggu cetakan sangatlah beragam. Yang keempat, rata-rata jumlah cetakan yang dicetak oleh pelanggan adalah 7 item. Kelima, jumlah cetakan mempunyai simpangan rata-rata senilai 13,59. Artinya, jumlah item kurang mendekat dengan rata-ratanya. Yang keenam,
Saran dari responden merupakan bahwa pelayan harus lebih cepat, bukan sampai lebih malam, dan disarankan untuk renovasi interior agar terlihat lebih berestetika. Terima kasih Miss M dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi UPROMAT wajib kami tentang statistik deskriptif.